Halo Tribuners, kembali bersama saya Kornel Dimas dalam program Selebrasi Lokal, membincangkan Piala Dunia dalam perspektif lokal. Pada kesempatan ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kria Amansyah, Wakil Ketua NAM KONI Kaltara. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah siap bergadang buat nonton Piala Dunia? Insya Allah. Oke, baik. Kita akan membahas seputar laga Kroasia versus Belgia, karena laga ini adalah laga hidup dan mati bagi kedua tim di Piala Dunia 2022. Kalau kita lihat dari statistik dua pertandingan sudah dijalani, Pak, hasil bagus diraih oleh Kroasia dengan menang sekali dan imbang sekali. Iya. Sedangkan Belgia yang dijagokan untuk tim besar kan, dijagokan juara, tapi pencapaiannya sangat-sangat buruk. Ya, bagaimana betul. komentar Bapak? Kalau menurut saya dalam grup ini saya lihat Kroasia ini akan menjadi kuda hitam lagi seperti di 2018. Ya. Dia akan menjadi kuda hitam lagi nih. Dan saya lihat trennya Kroasia ini tidak pernah dia tidak lolos Dalam beberapa edisi ini tidak pernah, pasti dia akan lolos ke 16 besar. Ya, baik. Demikian juga Belgia kan? Ya, benar. Tapi karena di sini dia akan bertemu dan menentukan siapa yang berhak mendapat tiket untuk lolos ke 16 besar, kemungkinan bagi saya pribadi itu 50-50, 50-50 mereka ini. Gitu. Oke. Baik Pak, kalau antara Belgia dan Kroasia ini kan berdasarkan sejarah itu Belgia adalah tim peringkat 3 di Piala Dunia 2018. Betul. Sedangkan Kroasia berstatus runner up. Ya. Makanya ini apa? Ada memori yang bagus buat mereka ini untuk bertemu. Tetapi kan persoalannya Belgia tidak sebagus yang tim 4 tahun lalu. Betul. Bagaimana Pak ini kans Belgia untuk bisa setidaknya menjegal Kroasia? Belgia kalau mau menjegal Kroasia, gelandang Kevin De Bruyne. Ya, Kevin De Bruyne. gelandang Belgia ini harus bermain maksimal karena dialah yang menentukan irama permainannya Belgia. Dia yang mensuplai ke depan, termasuk dia menjaga belakang dan dia bisa mengolah tengah. Ya. Itu yang harus itu. Kalau Kevin sudah mati, akan selesai. Akan sulit Belgia. berkembang ya. Selesai Belgia. Oke, baik. Tapi begini juga Pak, problem lini depan Belgia ini adalah problem yang sangat rumit dan Roberto Martinez harus cari solusi yang baik untuk bisa mencetak gol, karena dari 2 pertandingan Belgia baru mencetak 1 gol. Itu pun dari Michy Batshuayi dengan skema open play. Gimana Pak? Seharusnya kalau Belgia mau melaju ke 16 besar, Martinez ini harus memainkan secara penuh ini Lukaku. Cuma masalahnya kan dia agak sedikit belum fit ya. Belum fit karena secara permainan dia si Lukaku ini sudah mencetak gol itu sudah 65. Ya. Di ajang internasional bersama Belgia. Ya, bersama Belgia. Itu 65 gol itu. Ya. Nah, dan yang pasti si Eden Hazard ini juga harus bisa main secara maksimal dengan Dries Mertens. Ya, Dries Mertens. Ini harusnya ini mereka harus bermain kompak, harus saling mendukung. Jangan sampai kayak kemarin. Ya. Kurang pengertian. Sudah tidak ada kompaknya sudah hilang gitu ya. Kompaknya sudah hilang, tidak ada lagi suplai dari tengah. Itu akan berbahaya bagi Belgia itu. Ya, baik. Baik, Pak. Gitu. Ya. Romelu Lukaku ini kan kalau di level klub dia hanya mencetak 2 gol dan minim pertandingan paling 5 pertandingan, dan satu gol Lukaku itu juga berasal dari
bangku cadangan ketika Ya. dia masuk dari bangku cadangan. Betul. Nah, menurut Bapak nih sejauh mana peran Lukaku akan maksimal di laga nanti? Kalau dia fix secara Fisik. fisik, Lukaku ini kan ya kita tahulah dia ini pemain yang usianya ya belum terlalu tua, masih 29 tahun kan, 29 tahun. Dan secara perolehan gol dia sudah banyak. Kalau dia bisa dimainkan pada saat versus Kroasia, saya rasa Belgia bisa saja. Ada harapan. Ada harapan untuk lolos ke 16 besar. Tapi ya itu lagi, gelandang Belgia ini harusnya maksimal, Ya. nggak bisa tidak maksimal. Kalau dia tidak maksimal, Selesai. tetap selesai dia. Ya, benar. Kalau kita lihat dari komentar pemain senior Belgia, Jan Vertonghen, kemarin dia bilang adalah faktor terbesar yaitu stamina karena mereka sudah terlalu tua untuk mencetak gol. Dan komentar itu sendiri membuat blunder di ruang ganti Belgia karena Eden Hazard lalu Kevin De Bruyne tidak suka dengan komentar Yeah. itu. Nah, sejauh mana ini mengganggu persiapan mereka menghadapi Kroasia? Ya, kembali kepada mental pemainnya. Walaupun ada kritikan atau semacam sindiran dari manapun, ini mental. Kita berbicara mental. Kalau memang mentalnya atau ya harus, tapi disinilah dilihat Martinez ini di sini lah kejelian dia di sini diuji nih. Siapa yang akan dia mainkan pada saat kontra Kroasia. Karena kalau dia tidak jeli dan memasakkan untuk memainkan pemain-pemain yang tidak siap dan tidak bisa kompak secara tim, saya rasa Belgia akan angkat koper. Oke. Ya. Kalau kita lihat itu faktor stamina fisik pemain itu sangat menentukan di laga-laga seru seperti ini. Yeah. Apalagi Belgia itu mengandalkan mayoritas pemain senior seperti Eden Hazard, Vertonghen, termasuk juga Kevin De Bruyne. Sedangkan Kroasia itu mengandalkan pemain-pemain yang sudah 30 tahun ke atas seperti Luka Modric, Ivan Perisic, ada Marcelo Brozovic. Tapi secara fisik mungkin Kroasia lebih diunggulkan karena banyak pemain-pemain muda dan pemain-pemain debutan. Gimana? Kalau melihat Kroasia sebenarnya ada 5 pemain yang itu berbahaya, yang paling harus diwaspadai. Itu 1 Matreo, 2 Marcelo, Mario. Semua ini gelandang-gelandang ini yang sangat berbahaya nih. Dia bisa turun membantu pertahanan, dia bisa ikut maju ke depan untuk mensuplai bola-bola yang bisa menghasilkan gol. Karena rata-rata itu gol-gol yang dicetak kemarin Kroasia itu semua dari gelandang itu. Kreasi gelandang ya, benar-benar. Dia tidak bisa itu dibendung kalau gelandang Kroasia ya. Nggak bisa, kecuali kalau dimatikan mereka. Ya Kroasia yang angkat koper. Gitu. Tapi kan formasi Zlatko Dalic sendiri mengandalkan 4-3-3 dengan 3 kekuatan gelandang ini. Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic. Kemarin waktu di laga terakhir Mateo Kovacic sangat bermain dominan dengan dribblingnya, melihat umpan terobosan, melihat celah kosong. Apakah itu akan menjadi kunci keberhasilan Kroasia? Saya rasa itu akan menjadi kunci. Karena secara skill, dribblenya apa segala macam, aksesnya, umpan-umpan terobosannya apa segala macam, dia sangat pandai untuk mensuplai ke depan. Apalagi dia kan sering ikut juga ke belakang untuk menjaga pertahanan. Itu kalau fisiknya sangat disiplin mereka bermain. Tetap pada saat melawan Belgia, Kroasia akan melaju ke 16 besar. Artinya Belgia harus menjaga 3 ini nih. Kalau misalnya dia menjaga Luka Modric, masih ada 2 ini yang harus diwaspadai. Kalau
Kroasia ini kompak mereka lagi nih, kayak kemarin. Tapi kalau ada yang sedikit mengganggu, tapi kita tidak tahu lah apa yang akan dilakukan sama pelatih Kroasia kan, si Delic ini kan. Kalau dia tetap memainkan dan memakai 4-3-3-nya itu, wah saya rasa susah dibendung juga ini Kroasia nih. Begitu. Kalau kita melihat permainan Kroasia sebenarnya sejak zaman ketika di 98 mereka kan memiliki penyerang bintang Davor Šuker. Tapi kan David Šuker, setelah era itu penyerang mereka kurang begitu dominan. Bahkan sekarang ini Andrej Kramaric itu kan orang tidak kenal siapa dia, tapi di pertandingan Piala Dunia sudah mencetak 2 gol. Bagaimana Pak komentarnya soal penyerang? Kalau penyerang Kroasia kan masih ada si Ivan Perisic ya. Nanti dia bisa membuat perbedaan. Bisa. Kalau dia ditandemkan dengan sama Andrej, itu saya rasa Kroasia ini akan menang dengan mudah. Oke. Siap. Ya, paling tidak adalah gol. Ada gol untuk Kroasia. Baik. Oke. Baik Pak, kalau kita bicara soal Kroasia ini kan kita tidak boleh lepaskan dari Luka Modric. Dia pemain senior dan pemain yang mendapat gelar Ballon d'Or. Betul. Gimana Pak komentar peran Modric ini akan sejauh apa dan sebesar apa di pertandingan nanti? Saya rasa si Luka Modric ini dialah yang akan menentukan ini Kroasia lolos ke 16 besar. Karena secara apalagi dia kan sekarang mengemban kapten. Dia sebagai kapten di Kroasia, dia bisa menjaga irama terus emosi rekan-rekannya dalam bermain. Dia bisa menjaga itu sehingga permainan tim Kroasia ini sangat apik. Baik itu dia bertahan, secara emosi juga dia bagus. Tidak terpancing. Dan dia bisa meredam emosi teman-temannya ya. Buktinya kemarin kan? Sempat tertinggal. Bisa. Bagaimana dia bisa menjaga emosi atau apa? Spirit teman-temannya itu untuk lebih apa istilahnya ya? Selalu mau berjuang untuk menang, tidak istilahnya dia mental juaranya ada. Mental juaranya ada. Karena terbukti di level cup juga gelarnya berbagai macam, Liga Champion berapa kali sama Real Madrid kan? Kalau tidak salah itu 5 kali kalau tidak salah. Bersama Real Madrid di Liga Champion. Artinya mental juara Luka Modric sangat diharapkan menular ke teman-temannya saat ini. Baik Pak, untuk prediksi skor kira-kira berapa dan siapa pencetak gol? Kalau prediksi gol seperti yang saya bilang tadi, ini 50-50. Ya kan? Menurut saya prediksi gol ini kayaknya seri. Tapi kalau secara garis besarnya saya mengandalkan Kroasia. Kroasia bisa menang 2-1. Dan yang mencetak gol itu kalau di Kroasia salah satunya kaptennya Luka Modric. Dia akan mencetak gol pada pertandingan melawan Belgia. Kalau di Belgia sendiri ya paling yang kalau memang dimainkan Lukaku yang akan mengantar Belgia ke 16 besar kalau dia dimainkan ya. Baik. Jadi skor bagi saya itu kalau saya prediksi 1-1. Tapi saya yakin Kroasia menang 2-1. Bisa mengatasi perlawanan Belgia. Baik Tribuners, demikian prediksi dari Pak Kria Amansyah bahwa Kroasia mungkin bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 atau paling tidak Romelu Lukaku bisa membuat perbedaan dengan hasil seri 1-1. Baik Tribuners, terima kasih Pak Kria Amansyah atas ulasannya. Dan Tribuners jangan lupa saksikan terus kami Selebrasi Lokal yang tayang di YouTube Tribun Kaltara
selama gelaran Piala Dunia 2022. Akhir kata, saya Cornel Dimas, pamit undur diri. Wassalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.